Halo, kamu. Selamat datang kembali di Katarina Tarot. Sebelum kita mulai, aku mau bilang sesuatu. Kadang yang paling menyakitkan itu bukan ketika kita diremehkan, tapi ketika orang baru menyadari nilai kita setelah kehilangan kesempatan untuk mengenal kita lebih dalam. Mungkin selama ini kamu dianggap biasa, diabaikan, atau bahkan disalahpahami. Padahal yang mereka lihat hanyalah permukaannya saja. Nah, kalau akhir-akhir ini kamu sering bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang mereka pikirkan sekarang tentang aku? Bisa jadi video ini memang sedang menemukan jalannya untuk sampai kepadamu. Siapa tahu ada pesan yang selama ini memang perlu kamu dengarkan. Seperti biasa, reading ini bersifat general. Jadi ambil yang benar-benar terasa relate dengan kehidupanmu dan lepaskan yang memang bukan bagian dari ceritamu. Percayalah, setiap orang memiliki waktu dan perjalanan yang berbeda. Sebelum kita masuk ke reading, aku punya kabar spesial buat kamu. Saat ini sedang ada promo personal reading. Hanya Rp30.000 untuk satu pertanyaan. Khusus 5 orang tercepat. Kalau kamu ingin mendapatkan pembacaan yang lebih personal dan sesuai dengan situasimu sendiri, kamu bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video dengan mengirimkan pesan, "Aku mau reading Katarina." Siapa cepat? Dia yang mendapatkan kesempatan promo ini. Sekarang siapkan dirimu. Tarik napas perlahan, tenangkan pikiranmu, dan mari kita lihat bersama. Kartu pertama yang muncul adalah Five of Pentacles. Five of Pentacles biasanya menggambarkan sebuah masa ketika seseorang merasa seperti berada di luar lingkaran. Ada perasaan tidak dipilih, tidak diperhatikan, tidak dianggap penting, atau seolah-olah harus menghadapi sesuatu sendirian. Kalau energi kartu ini sesuai dengan perjalananmu, mungkin kamu pernah berada di fase ketika kamu bertanya kepada dirimu sendiri, memangnya aku kurang apa? Kamu mungkin pernah melakukan banyak hal untuk seseorang, tetapi akhirnya merasa seperti keberadaanmu tidak terlalu diperhitungkan. Kamu mungkin pernah menjadi orang yang selalu tersedia ketika seseorang membutuhkan bantuan. Ketika mereka sedang sedih, kamu datang. Ketika mereka sedang bingung, kamu mendengarkan. Ketika mereka membutuhkan dukungan, kamu berusaha memberikan apa yang kamu mampu. Namun, ketika keadaan berbalik dan kamu yang membutuhkan seseorang, ternyata tidak semua orang melakukan hal yang sama. Disitulah Five of Pentacles mulai terasa. Ada rasa kecewa, ada pertanyaan dalam hati, ada momen ketika kamu mungkin berpikir, kenapa ketika mereka membutuhkan aku selalu ada, tetapi ketika aku membutuhkan mereka, kok suasananya berbeda? Pengalaman seperti ini pelan-pelan membuatmu mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Bukan berarti kamu benar-benar tidak berharga. Justru, seringkali orang yang mengalami energi Five of Pentacles adalah orang yang terlalu lama berada di lingkungan yang tidak mampu melihat nilainya dengan benar. Bayangkan, kamu membawa sesuatu yang berharga ke tempat yang memang tidak membutuhkannya. Bukan berarti barang itu tidak bernilai. Hanya saja tempatnya memang tidak sesuai. Begitu juga dengan manusia. Terkadang, kita menghabiskan terlalu banyak waktu mencoba membuktikan diri kepada orang-orang yang dari awal memang tidak mempunyai kemampuan untuk menghargai apa yang kita berikan. Dan aku merasa, kamu pernah berada dalam keadaan seperti itu. Kamu mungkin pernah berusaha menjadi teman yang baik. Pernah berusaha menjadi pasangan yang pengertian. Pernah berusaha menjadi anggota keluarga yang selalu bisa diandalkan. Pernah berusaha menjadi rekan kerja yang tidak merepotkan. Kamu mencoba memahami orang lain. Kamu mencoba mengalah. Kamu mencoba menjaga keadaan tetap damai. Tetapi, ada satu titik ketika kamu mulai merasa kelelahan.
Bukan karena kamu tidak suka membantu orang, bukan karena kamu berubah menjadi orang yang tidak peduli, namun karena kamu mulai menyadari bahwa kebaikan yang terus diberikan tanpa batas juga bisa membuat dirimu sendiri kehabisan tenaga. Five of Pentacles menunjukkan bahwa perjalananmu tidak selalu mudah. Ada kemungkinan kamu pernah melewati masa ketika secara emosional kamu merasa sendirian. Orang mungkin melihatmu baik-baik saja. Kamu masih bisa bercanda, masih bisa bekerja, masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Tetapi, mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang kamu pikirkan. Ada beberapa hal yang kamu simpan sendiri. Kamu bukan tipe orang yang selalu menjelaskan seluruh masalahmu kepada semua orang. Bahkan, ketika sedang kecewa, kamu seringkali lebih memilih diam. Kamu mungkin hanya berkata, "Tidak apa-apa." Padahal di dalam hati, sebenarnya kamu sedang mencoba memahami banyak hal. Kenapa orang itu berubah? Kenapa seseorang yang dulu begitu dekat sekarang terasa jauh? Kenapa setelah semua yang kamu lakukan, kamu justru dianggap biasa saja? Pertanyaan seperti itu mungkin pernah muncul. Tetapi, Five of Pentacles juga mempunyai satu pelajaran penting. Kartu ini tidak hanya berbicara tentang kehilangan atau rasa tidak dianggap. Kartu ini juga berbicara tentang proses mengenali siapa yang benar-benar ada ketika keadaan sedang tidak nyaman. Karena ketika semuanya berjalan baik, hampir semua orang bisa berada di sekitar kita. Tetapi, ketika keadaan berubah, karakter seseorang biasanya mulai terlihat, dan kamu sudah melihat itu. Kamu sudah melihat siapa yang benar-benar peduli. Kamu sudah melihat siapa yang hanya datang ketika membutuhkan sesuatu. Kamu sudah melihat siapa yang mudah memberikan janji, tetapi sulit hadir ketika dibutuhkan. Pengalaman tersebut mungkin menyakitkan pada waktunya, tetapi sekarang pengalaman itu membuatmu jauh lebih peka. Kamu tidak lagi mudah terkesan hanya karena seseorang berbicara manis. Kamu mulai memperhatikan tindakan. Kamu mulai melihat konsistensi. Kamu mulai memperhatikan bagaimana seseorang memperlakukanmu ketika mereka tidak sedang membutuhkan apa-apa darimu. Dan dari sini, kita masuk ke kartu kedua, yaitu Four of Cups. Four of Cups menggambarkan perubahan sikap setelah seseorang terlalu sering mengalami kekecewaan. Kalau dulu, kamu mungkin cepat percaya. Sekarang kamu tidak lagi seperti itu. Kalau dulu, seseorang datang meminta maaf dan kamu langsung berkata, "Ya sudah, tidak apa-apa." Sekarang kamu mulai berpikir. Kamu bertanya kepada dirimu sendiri, apakah dia benar-benar berubah atau hanya tidak ingin kehilangan akses kepadaku? Nah, ini menarik karena Four of Cups memperlihatkan seseorang yang tidak lagi mudah menerima sesuatu hanya karena itu ditawarkan. Dan aku merasa energi ini sangat kuat dalam dirimu sekarang. Kamu mulai selektif. Bukan berarti kamu sombong. Bukan berarti kamu merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kamu hanya belajar. Ada perbedaan besar antara menjadi orang yang tertutup dan menjadi orang yang mempunyai batas. Kamu bukan sedang menutup dunia. Kamu hanya tidak ingin kembali berada di situasi yang sama. Kalau seseorang datang membawa sebuah kesempatan, kamu akan melihat dulu. Kalau seseorang datang membawa janji, kamu akan menunggu bukti. Kalau seseorang datang mengatakan bahwa mereka sudah berubah, kamu tidak langsung menolaknya, tetapi kamu juga tidak langsung mempercayainya. Kamu memperhatikan. Diam-diam kamu mengamati. Apakah perkataan dan tindakan mereka sejalan? Apakah mereka hanya berubah selama beberapa hari? Apakah mereka tetap menghormatimu ketika kamu mengatakan tidak? Apakah mereka tetap memperlakukanmu dengan baik ketika kamu tidak bisa memberikan apa yang mereka inginkan? Kamu mulai memperhatikan hal-hal seperti itu, dan orang lain mungkin salah memahami perubahanmu. Ada yang mungkin berkata, kamu sekarang lebih dingin. Ada yang mungkin merasa kamu lebih sulit didekati.
Ada yang mungkin mengatakan kamu terlalu banyak pertimbangan. Padahal, sebenarnya kamu hanya sedang belajar menghargai dirimu sendiri. Four of Cups juga menunjukkan satu hal lain. Kamu mungkin sekarang jauh lebih nyaman dengan kesendirian dibandingkan berada bersama orang yang salah. Dulu, mungkin kamu takut kehilangan seseorang. Sekarang kamu lebih takut kehilangan ketenanganmu sendiri. Ini perubahan besar, karena ketika seseorang sudah sampai pada titik ini, dia tidak lagi gampang dipengaruhi oleh rasa takut ditinggalkan. Dulu, seseorang mungkin bisa mengendalikan keputusanmu dengan membuatmu takut kehilangan hubungan. Sekarang pola seperti itu sudah tidak terlalu bekerja. Kalau seseorang ingin pergi, kamu mungkin sedih, tentu saja. Kamu tetap manusia. Tetapi kamu tidak lagi mengejar seseorang sampai melupakan harga dirimu sendiri. Kamu mulai memahami bahwa hubungan apapun, entah pertemanan, keluarga, pekerjaan, ataupun percintaan, membutuhkan usaha dari dua sisi. Kamu tidak mau lagi menjadi satu-satunya orang yang mempertahankan sesuatu. Kalau hanya kamu yang menghubungi, lama-lama kamu akan berhenti. Kalau hanya kamu yang meminta maaf, kamu akan mulai mempertanyakan hubungan itu. Kalau hanya kamu yang selalu memahami, sedangkan perasaanmu sendiri diabaikan, kamu sekarang mulai berani menjaga jarak. Dan itu bukan sebuah kesalahan, itu adalah bentuk pertumbuhan. Four of Cups memperlihatkan bahwa standar hidupmu mulai berubah. Kamu tidak lagi mudah kagum dengan perhatian sesaat. Kamu mencari sesuatu yang stabil. Kamu tidak lagi terlalu terkesan dengan kata-kata besar. Kamu lebih memperhatikan tindakan kecil yang dilakukan terus-menerus. Misalnya, seseorang mengatakan, "Aku peduli sama kamu." Bagimu sekarang, kalimat itu saja tidak cukup. Bagaimana dia memperlakukanmu ketika kamu sedang sibuk? Bagaimana dia berbicara ketika berbeda pendapat? Bagaimana dia bersikap ketika kamu mempunyai batas? Bagaimana dia memperlakukan orang lain yang tidak bisa memberikan keuntungan kepadanya? Itu yang kamu lihat. Karena pengalaman Five of Pentacles membuatmu belajar bahwa tidak semua kedekatan berarti ketulusan. Dan Four of Cups membuatmu semakin sadar bahwa tidak setiap kesempatan harus diterima. Tidak semua orang yang kembali harus diberikan tempat yang sama seperti sebelumnya. Tidak semua permintaan maaf harus membuat hubungan kembali seperti dulu. Memaafkan seseorang tidak selalu berarti kamu harus memberikan akses yang sama. Kamu bisa memaafkan dan tetap menjaga jarak. Kamu bisa tidak menyimpan dendam, tetapi tetap belajar dari kejadian sebelumnya. Itulah salah satu bentuk kedewasaan yang mulai muncul dari kartu ini. Kemudian, kita masuk ke kartu ketiga, yaitu Wheel of Fortune. Nah, disinilah energi reading ini mulai berubah. Wheel of Fortune berbicara tentang perubahan keadaan. Sesuatu yang dulu terasa berat mulai bergerak. Sesuatu yang dulu terasa tidak adil perlahan memberikan pemahaman baru. Dan menariknya, perubahan ini kemungkinan terjadi setelah kamu berhenti memaksakan sesuatu. Mungkin dulu kamu terlalu sibuk mengejar pengakuan. Kamu ingin orang tertentu melihat niat baikmu. Kamu ingin mereka memahami bahwa kamu tidak seperti yang mereka pikirkan. Kamu ingin menjelaskan dirimu. Kamu ingin meluruskan kesalahpahaman. Tetapi lama-lama kamu lelah. Akhirnya kamu berkata dalam hati, "Ya sudah, kalau mereka mau berpikir seperti itu, silakan." Dan justru setelah kamu berhenti memaksa orang lain untuk memahami dirimu, keadaan mulai berubah. Ini sering terjadi. Ketika seseorang terlalu sibuk membuktikan dirinya, orang lain justru merasa mempunyai kuasa untuk menentukan nilainya. Tetapi, ketika seseorang mulai berdiri dengan tenang, fokus pada hidupnya sendiri, dan tidak lagi sibuk mencari persetujuan, energi itu berubah. Orang-orang mulai melihat hasilnya. Wheel of Fortune menunjukkan bahwa seseorang yang dahulu menganggapmu biasa mungkin mulai melihat bahwa kamu ternyata berkembang.
Orang yang dulu meragukanmu mungkin mulai memperhatikan. Orang yang dulu mengabaikanmu mungkin mulai penasaran. Bahkan mungkin ada orang yang mulai bertanya kepada orang lain tentang keadaanmu sekarang. Dia sekarang bagaimana? Dia masih di tempat yang sama? Kok kelihatannya sekarang berbeda? Dan lucunya, perubahan itu terjadi ketika kamu sudah tidak terlalu memikirkan pendapat mereka. Dulu, mungkin satu komentar mereka bisa membuatmu memikirkan sesuatu berhari-hari. Sekarang kamu mulai berkata, "Ya sudah, itu pendapat mereka." Dulu, ketika seseorang tidak membalas pesan, kamu mungkin bertanya-tanya apa salahmu. Sekarang kamu bisa berpikir, mungkin dia sibuk. Kalau memang ingin berbicara, nanti juga menghubungi. Ada ketenangan baru, dan ketenangan ini justru membuat auramu berbeda. Orang yang tidak lagi mengejar pengakuan biasanya terlihat lebih percaya diri, bukan karena merasa lebih hebat, tetapi karena dia sudah memahami bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh siapa yang memilihnya. Wheel of Fortune juga bisa menunjukkan bahwa posisi dalam sebuah hubungan mulai berbalik. Mungkin dulu kamu yang menunggu, sekarang orang lain yang menunggu kabarmu. Mungkin dulu kamu yang sering bertanya, sekarang mereka yang mulai mencari informasi tentangmu. Mungkin dulu kamu yang merasa kehilangan, sekarang justru seseorang mulai menyadari bahwa kehilangan akses kepadamu ternyata mempunyai dampak yang lebih besar daripada yang mereka kira. Namun, di sini aku ingin menekankan sesuatu. Reading ini bukan berarti kita berharap seseorang menyesal atau mengalami sesuatu yang buruk. Justru, pesan Wheel of Fortune adalah tentang memahami bahwa kehidupan bergerak. Situasi tidak selalu sama. Orang yang hari ini diremehkan bisa berkembang. Orang yang hari ini belum mendapatkan kesempatan bisa mendapatkan kesempatan lain. Orang yang hari ini merasa tertinggal belum tentu benar-benar terlambat. Karena setiap orang mempunyai waktunya sendiri. Dan mungkin inilah salah satu pelajaran terbesar dalam hidupmu. Kamu mulai berhenti membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Kalau seseorang mendapatkan sesuatu lebih cepat, kamu mulai bisa berkata, "Bagus untuk dia." Kamu tidak lagi merasa keberhasilan orang lain mengurangi kesempatanmu. Kamu semakin memahami bahwa hidup bukan perlombaan yang semua orang harus sampai di tempat yang sama pada waktu yang sama. Ada orang yang menemukan jalannya cepat. Ada orang yang membutuhkan lebih banyak pengalaman. Dan mungkin kamu termasuk seseorang yang jalannya tidak selalu mudah, tetapi setiap pengalaman membuatmu mempunyai pemahaman yang dalam. Wheel of Fortune mengatakan bahwa babak lama mulai bergerak menuju babak baru. Orang mungkin masih mengenal versi lamamu. Mereka mungkin masih mengira kamu seperti dulu. Mereka tidak tahu bahwa banyak hal sudah berubah di dalam dirimu. Cara berpikirmu berubah, standarmu berubah. Cara kamu melihat hubungan berubah, cara kamu mengatur waktu berubah. Bahkan mungkin prioritas hidupmu juga berubah. Dan nanti akan ada orang yang terkejut ketika menyadari bahwa akses kepada dirimu tidak lagi semudah dulu. Bukan karena kamu ingin menghukum siapapun, tetapi karena sekarang kamu mempunyai kehidupan yang harus dijaga. Kemudian, kita masuk ke kartu keempat, yaitu Six of Pentacles. Kalau melihat Six of Pentacles, sebenarnya sifat dasarmu sangat jelas. Kamu adalah orang yang suka memberi. Kamu mempunyai sisi murah hati, dan murah hati di sini tidak selalu tentang uang. Kamu bisa murah hati dengan waktu, kamu bisa murah hati dengan perhatian, kamu bisa murah hati dengan tenaga, kamu bisa menjadi orang yang bersedia mendengarkan cerita panjang seseorang ketika mereka sedang mempunyai masalah. Kamu mungkin juga tipe orang yang kalau melihat seseorang kesulitan, hatimu gampang tergerak. Kadang, kamu membantu tanpa diminta. Kamu memperhatikan hal-hal kecil.
Misalnya, ada seseorang yang terlihat berbeda dari biasanya. Kamu bisa menyadarinya. Kamu bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Hal seperti itu mungkin terlihat sederhana, tetapi tidak semua orang mempunyai kepekaan seperti itu. Six of Pentacles memperlihatkan seseorang yang sebenarnya sangat senang ketika bisa membuat hidup orang lain sedikit lebih ringan. Ketika kamu mempunyai sesuatu yang bisa dibagikan, kamu cenderung ingin berbagi. Ketika mempunyai informasi yang berguna, kamu memberitahu orang lain. Ketika mengetahui sebuah kesempatan, kamu mungkin teringat seseorang yang membutuhkannya. Ketika seseorang sedang mengalami kesulitan, kamu mencoba memikirkan apa yang bisa kamu lakukan. Tetapi, ada satu masalah yang mungkin dulu sering terjadi. Karena kamu orang yang suka memberi, kamu terkadang lupa melihat apakah hubungan tersebut seimbang. Kamu terlalu fokus pada apa yang bisa kamu lakukan untuk seseorang. Kamu tidak bertanya, "Apa orang ini juga menghargai aku?" Dan sekarang semuanya berubah. Six of Pentacles dalam posisi ini menunjukkan bahwa kamu mulai memahami keseimbangan. Kamu masih baik, kamu masih suka membantu, kamu masih peduli. Tetapi, sekarang kamu mulai mempunyai batas. Kalau kamu sedang lelah, kamu mulai berani berkata, "Nanti dulu ya." Kalau seseorang meminta sesuatu yang membuatmu tidak nyaman, kamu mulai berani berkata tidak. Kalau seseorang terus meminta bantuan, tetapi tidak pernah menghargaimu, kamu mulai membatasi. Ini bukan berarti kamu berubah menjadi orang yang pelit. Justru, kamu sedang belajar menggunakan energi dengan lebih bijaksana. Karena kalau kamu memberikan semua tenaga kepada orang lain, siapa yang menjaga dirimu? Kalau semua waktumu dipakai untuk menyelesaikan masalah orang lain, kapan kamu menyelesaikan urusanmu sendiri? Kalau kamu terus menjadi tempat semua orang bergantung, siapa yang menjadi tempatmu bersandar? Pertanyaan seperti ini mungkin mulai muncul dalam hidupmu. Dan itu bagus. Karena Six of Pentacles sebenarnya bukan hanya tentang memberi. Kartu ini juga berbicara tentang menerima. Ada orang-orang yang sangat mudah memberi, tetapi sulit menerima. Ketika orang lain menawarkan bantuan, mereka berkata, "Tidak usah, aku bisa sendiri." Ketika sedang kesulitan, mereka tidak mengatakan apa-apa. Ketika membutuhkan dukungan, mereka tetap berusaha terlihat kuat. Aku merasa sebagian dari energi itu mungkin ada dalam dirimu. Kamu terbiasa menjadi orang yang membantu. Jadi, ketika giliranmu yang membutuhkan bantuan, kamu malah merasa tidak nyaman. Tetapi sekarang, kamu mulai belajar bahwa menerima bantuan juga bukan tanda kelemahan. Hubungan yang sehat memang dua arah. Hari ini, mungkin kamu membantu seseorang. Besok mungkin kamu yang dibantu. Ada keseimbangan. Tidak harus selalu dihitung secara kaku. Bukan berarti kalau kamu memberi satu kali, orang itu harus langsung memberi kembali satu kali. Bukan seperti itu. Yang penting, ada rasa saling menghargai. Ada niat baik dari dua pihak. Ada kepedulian yang berjalan dua arah. Dan karena kamu sudah memahami konsep ini, orang-orang yang terbiasa hanya menerima darimu mungkin mulai merasa kamu berubah. Mereka mungkin berkata, "Kok sekarang kamu beda?" Padahal sebenarnya kamu tidak berubah menjadi buruk. Kamu hanya berhenti memberikan terlalu banyak kepada hubungan yang terlalu sedikit memberikan kembali. Ada perbedaan besar. Seseorang yang benar-benar menghargaimu akan memahami batasmu. Tetapi seseorang yang hanya menyukai manfaat yang mereka dapatkan darimu mungkin akan merasa terganggu ketika kamu mulai mempunyai batas. Dan dari situ, kamu bisa melihat banyak hal. Kamu mulai bisa membedakan siapa yang menyukai dirimu dan siapa yang hanya menyukai
apa yang kamu berikan. Ini pelajaran yang sangat besar. Karena selama ini mungkin kamu sering menganggap semua orang mempunyai niat yang sama seperti dirimu. Ketika kamu membantu seseorang dengan tulus, kamu berpikir mereka juga seperti itu. Ketika kamu berjanji, kamu berusaha menepatinya. Jadi kamu mengira orang lain juga akan melakukan hal yang sama. Tetapi, pengalaman mengajarkan bahwa setiap orang mempunyai karakter berbeda. Tidak semua orang berpikir seperti kamu. Tidak semua orang menghargai kebaikan dengan cara yang sama. Dan sekarang, kamu sudah lebih siap menghadapi kenyataan itu tanpa kehilangan sisi baikmu. Ini penting. Karena terkadang setelah kecewa, seseorang bisa berubah menjadi sangat keras. Tetapi, aku tidak melihat itu sebagai akhir perjalananmu. Justru, kartu terakhir adalah King of Cups. Dan King of Cups adalah salah satu kartu yang sangat kuat ketika berbicara tentang kedewasaan emosional. Kamu masih mempunyai hati, kamu masih bisa peduli, kamu masih bisa menyayangi seseorang, kamu masih bisa memahami perasaan orang lain. Tetapi, sekarang ada sesuatu yang berbeda. Kamu tidak lagi mudah dikendalikan oleh rasa kasihan. Ini sangat penting. Dulu, mungkin seseorang bisa datang kepadamu dengan cerita sedih dan kamu langsung merasa harus membantu. Sekarang, kamu mendengarkan dulu. Kamu memahami dulu. Kamu bertanya kepada dirimu sendiri, apakah aku memang bisa membantu? Atau aku sedang dibawa masuk ke masalah yang sebenarnya bukan tanggung jawabku? Itulah energi King of Cups. Tenang, matang, tidak mudah terbawa suasana. King of Cups bukan seseorang yang tidak mempunyai perasaan. Justru perasaannya sangat dalam. Tetapi dia tidak membiarkan perasaan mengendalikan seluruh keputusannya. Dan aku merasa perjalanan dari Five of Pentacles sampai King of Cups sangat menggambarkan perkembanganmu. Awalnya, kamu mungkin merasa ditinggalkan. Kemudian, kamu menarik diri. Lalu keadaan mulai berubah. Setelah itu, kamu belajar tentang keseimbangan. Dan akhirnya, kamu memahami bagaimana menjaga hati tanpa harus kehilangan kebaikan. Kamu mungkin sekarang bisa melihat seseorang sedang marah tanpa ikut marah. Kamu bisa melihat seseorang kecewa tanpa merasa harus langsung menyelesaikan semua masalah mereka. Kamu mulai mengerti bahwa setiap orang bertanggung jawab atas emosinya sendiri. Kamu bisa mendukung seseorang, tetapi kamu tidak harus menyelamatkan semuanya. Kamu bisa peduli kepada seseorang tanpa mengambil alih seluruh masalahnya. Dan ini membuat hidupmu jauh lebih ringan. King of Cups juga menunjukkan bahwa orang mungkin sering salah menilai ketenanganmu. Karena kamu tidak selalu bereaksi, mereka mungkin mengira kamu tidak tahu apa-apa. Padahal kamu tahu. Kamu hanya memilih kapan harus berbicara. Kalau ada seseorang mencoba memancing emosimu, dulu mungkin kamu terpancing. Sekarang kamu lebih bisa melihat situasi. Kamu bertanya, kalau aku merespon sekarang, apakah ini akan memperbaiki keadaan? Kalau jawabannya tidak, kamu bisa memilih diam. Bukan karena kalah, bukan karena takut, tetapi karena kamu tidak ingin menghabiskan energi untuk sesuatu yang tidak membawa hasil. Dan orang yang terbiasa melihat versi lamamu mungkin cukup terkejut melihat perubahan ini. Mungkin dulu mereka tahu tombol mana yang harus ditekan supaya kamu bereaksi. Mereka tahu topik apa yang membuatmu marah. Mereka tahu kata-kata apa yang membuatmu merasa bersalah. Tetapi sekarang tombol itu tidak bekerja seperti dulu. Karena kamu sudah memahami dirimu sendiri. Ketika seseorang mencoba membuatmu merasa bersalah karena kamu mengatakan tidak, kamu bisa berkata dalam hati, aku tidak melakukan sesuatu yang salah. Ketika seseorang kecewa karena kamu mempunyai batas, kamu tidak langsung mengubah keputusan hanya supaya mereka senang. Ini kedewasaan. Dan King of Cups menunjukkan bahwa kamu mulai menguasai kemampuan itu. Kamu tidak harus menjelaskan setiap keputusan.
Tidak semua orang harus setuju. Tidak semua orang harus memahami. Selama kamu tahu bahwa keputusanmu tidak dibuat untuk menyakiti orang, kamu mulai lebih tenang menjalankannya. Aku juga melihat ada sisi yang sangat menarik dari King of Cups. Semakin kamu matang, semakin sedikit keinginanmu untuk membuktikan sesuatu. Dulu mungkin ketika seseorang salah paham, kamu ingin menjelaskan panjang lebar. Sekarang kamu mulai berpikir, kalau dia memang ingin memahami, dia akan bertanya. Dulu, ketika seseorang meragukanmu, kamu ingin menunjukkan bahwa mereka salah. Sekarang kamu lebih memilih membiarkan hasil berbicara. Dulu, ketika ada gosip atau komentar yang tidak sesuai kenyataan, mungkin kamu ingin membela diri. Sekarang, kamu mulai memahami bahwa tidak semua cerita membutuhkan jawaban. Karena semakin dewasa seseorang, semakin dia sadar bahwa energi adalah sesuatu yang berharga. Tidak semua orang layak mendapatkan penjelasan panjang. Tidak semua provokasi membutuhkan respons. Tidak semua perdebatan harus dimenangkan. Kadang kemenangan terbesar adalah tetap tenang dan melanjutkan hidup. Nah, itulah reading kita hari ini. Kalau ternyata banyak bagian yang terasa sangat relate, jangan heran. Kadang semesta memang punya cara yang unik untuk mengingatkan kita bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh penilaian orang lain. Justru, seringkali ketika seseorang pergi atau kehilangan kesempatan, barulah mereka sadar betapa berharganya sosok yang pernah mereka anggap biasa. Aku berharap setelah menonton video ini, kamu semakin percaya pada dirimu sendiri. Jangan mengubah sifat baikmu hanya karena pernah diperlakukan tidak adil. Orang yang tepat akan menghargai kamu tanpa perlu kamu berubah menjadi orang lain. Kalau kamu merasa reading ini membantu, jangan lupa tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Aku benar-benar senang membaca cerita dari kamu. Siapa tahu pengalamanmu bisa menguatkan penonton lain yang sedang berada di situasi yang sama. Aku juga ingin mengajak kamu untuk ikut mendukung perkembangan channel Katarina Tarot. Caranya sederhana, tapi sangat berarti. Tinggalkan komentar sebanyak-banyaknya. Bagikan pendapatmu, pengalamanmu, atau bahkan sekadar menyapa. Semakin aktif kolom komentar kita, semakin besar juga kesempatan channel ini berkembang dan menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan pesan-pesan seperti ini. Jangan lupa juga tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan reading-reading berikutnya. Dan kalau kamu merasa membutuhkan pembacaan yang lebih mendalam dan khusus untuk situasimu sendiri, promo personal reading masih tersedia. Hanya Rp30.000 untuk satu pertanyaan, khusus 5 orang tercepat. Langsung saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi dengan pesan, "Aku mau reading Katarina." Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktumu untuk menonton sampai akhir. Kehadiran dan dukunganmu benar-benar berarti bagi channel ini. Aku tunggu di video berikutnya. Sampai jumpa dan semoga semesta selalu membawa langkahmu menuju kebahagiaan yang memang pantas kamu dapatkan.